Что случилось, Нагиса? Надеюсь, что вы сможете убить меня до своего выпуска Министерством обороны. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kesatria Berkacu. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Assassination Classroom Season 1 dan Season 2, di mana film ini bercerita mengenai sebuah kelas 3 SMP Kuno Gigaoka, di mana semua murid dalam kelas ini nantinya akan dididik sebagai seorang pembunuh untuk membunuh gurunya sendiri. Baiklah, mari langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film dimulai dengan munculnya sebuah masalah dari salah satu tempat ilmuwan di Jepang. Di sana muncul sesosok monster yang sangat aneh dan mereka menyebutnya dengan alien. Kenapa demikian? Karena monster itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu dibuktikan ketika ia sudah menghancurkan 70% wilayah bulan. Bukan hanya itu saja, ia juga membuat kelompok militer dunia kewalahan. Nah, pada saat itu alien ini pun menawarkan penundaan penghancuran bulan dan bumi sampai tahun depan, asalkan ia bisa menjadi salah satu guru di sekolah SMP Kuno Gigaoka. Tawaran dari alien tersebut diterima oleh pihak militer, tujuannya agar bumi dan bulan tidak hancur dalam waktu yang dekat. Cerita beralih ketika alien tersebut mengajar di Kuno Gigaoka. Nah, SMP Kuno Gigaoka adalah salah satu sekolah elit di Jepang. Namun karena prinsip kepemimpinan dari sekolah tersebut, akhirnya kelas 3E dikucilkan dari sekolah. Tempatnya sangat jauh dari sekolah utama, karena memang kelas ini dihuni oleh para murid-murid yang sangat nakal. Kedatangan alien tersebut membuat semua murid di sana kaget, karena di sini alien tersebut diawasi oleh salah satu jenderal pertahanan yang bernama Tadaomi Karasuma. Karasuma di sini menjelaskan mengenai peristiwa sebelumnya dan alasan kenapa alien datang ke kelas ini. Menariknya, meskipun ini adalah monster, tapi ia tidak akan menyakiti umat manusia. Selain itu, Karasuma juga meminta kepada semua siswa untuk membunuh alien tersebut. Bukan hanya itu saja, jika salah satu dari kelas ini bisa membunuh alien tersebut, maka sang pembunuh akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Sontak mendengar hadiah tersebut, membuat semua siswa di kelas itu pun sangat bersemangat untuk membunuhnya. Setelah itu, Karasuma juga menjelaskan bahwa alien ini tidak bisa dibunuh dengan senjata tajam dan peluru biasa. Namun, organisasi militer memiliki sebuah senjata khusus yang bisa membunuhnya. Nah, mulai dari situ, kelas tersebut pun menjadi kelas pembunuh, di mana setiap sebelum memulai pelajaran, para siswa mencoba untuk membunuh alien itu. Namun, mereka tidak bisa membunuhnya, meskipun dari jarak dekat sekalipun. Karasuma di sini bukan hanya mengawasi saja, ia juga melatih kelas 3E agar bisa membunuh alien itu. Dan tokoh utama di sini adalah seorang pemuda cupu yang bernama Nagisa, di mana setiap harinya ia adalah seorang pelajar biasa. Konflik pertama dalam kelas tersebut dimulai dari para siswa lain yang meminta Nagisa untuk membawa bom peledak ke arah guru tersebut. Namun rencana dari mereka gagal karena alien itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Setelah kejadian itu, alien itu pun memarahi semua siswa untuk tidak melakukan hal yang berbahaya lagi, karena hal itu dapat membahayakan mereka semua. Selain itu, alien itu juga mengajari cara untuk membunuh tanpa melakukan sebuah pengorbanan, yaitu dengan melakukan strategi dengan baik untuk membunuhnya. Setelah mendengar perkataan itu, para murid pun mulai sadar akan perilakunya yang sangat nakal, dan para siswa mulai terbiasa dengan keadaan guru alien tersebut. Kemudian setelah kejadian itu, para murid pun memanggil alien itu dengan sebutan Koro Sensei. Konflik kedua terjadi saat salah satu siswa yang bernama Akabane Karma membuat masalah di kelas, di mana Akabane Karma adalah seorang siswa yang cerdas. Sebelumnya ia adalah siswa dari kelas utama, sama seperti Nagisa. Namun karena suatu hal, ia pun kemudian ditempatkan di kelas 3E. Setelah Koro Sensei mengetahui latar belakangnya, Koro Sensei mencoba untuk mengubah sikapnya tersebut. Nah, setelah beberapa cara, akhirnya Karma kembali ke kelas dan belajar seperti biasa. Keesokan harinya muncul karakter baru yang merupakan seorang pembunuh bayaran bernama Irina Jelavic. Meskipun memiliki skill pembunuh yang hebat, tapi ia tidak bisa meng-kill Koro Sensei. Kemudian setelah kejadian itu, Irina akhirnya menjadi asisten Karasuma, sekaligus mengajari para siswa itu untuk menjadi pembunuh yang hebat. Waktu pun berlalu dengan cepat, meskipun setiap hari para murid merencanakan sesuatu untuk membunuh Koro Sensei, namun serangan mereka tidak berhasil mengenainya sedikit pun. Meskipun begitu, Nagisa ternyata di sini berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai kelemahan dari Koro Sensei yang ia kumpulkan setiap hari.
Suatu hari muncullah siswa baru di kelas mereka yang bernama Ritsu. Ritsu adalah seorang robot yang telah dibekali senjata yang sangat banyak, dan tujuannya datang ke sini sudah jelas yaitu untuk membunuh Koro Sensei. Kedatangan Ritsu membawa seisi kelas resah karena Ritsu di sini melakukan penyerangan secara membabi buta, maka dari itu para siswa lain pun tidak suka kepadanya. Sebagai guru yang baik, Koro Sensei pun mengajari sesuatu kepada Ritsu. Dan setelah mendengar nasihat dari guru sensei, Ritsu pun mencoba untuk dekat dengan para teman-temannya. Dan berkat nasihat dari Koro Sensei, akhirnya Ritsu pun bisa akrab dengan teman-temannya itu. Beberapa hari kemudian muncul siswa baru lagi, ia bernama Itona. Karakter ini cukup berbeda dari siswa yang lainnya karena ia memiliki kemampuan yang sama dengan Koro Sensei, di mana ia bisa menandingi kecepatan dan juga kekuatannya. Saat pertama kali masuk ke kelas tersebut, Itona langsung menantang Koro Sensei untuk berduel. Pertarungan mereka cukup sengit. Meskipun Koro Sensei sedikit kesulitan melawannya, akan tetapi ia pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah kekalahannya, Itona dan asistennya pun meninggalkan kelas tersebut. Lalu beberapa bulan kemudian, pemerintah menggantikan peran dari Karasuma dengan jenderal pertahanan baru bernama Akira Takaoka. Di sini diperlihatkan bagaimana cara mendidik Akira yang aneh, namun ternyata sifat aslinya tidak seperti itu, di mana ia mendidik kelas 3E dengan sangat keras. Melihat sistem pelatihan yang keras seperti itu, Karasuma meminta Takaoka untuk menghentikannya, namun Takaoka menolak untuk menghentikan pelatihan itu. Selain itu, Takaoka juga memberi tantangan kepada Karasuma, dan tantangan tersebut berupa duel 1 lawan 1. Namun duel tersebut bukan untuk Karasuma, melainkan untuk para muridnya. Kemudian Takaoka menjelaskan bahwa jika muridnya menang maka ia akan mengundurkan diri. Untuk mengatasi hal tersebut, Karasuma pun meminta Nagisa untuk berduel dengan Takaoka. Pada saat itu Karasuma sengaja memilih Nagisa karena Nagisa memiliki sebuah potensi yang wajib dimiliki oleh para pembunuh. Maka dari itu ia pun memilihnya. Pertarungan dari Nagisa dan Takaoka terlihat sangat cepat karena Takaoka tidak bisa memprediksi gerakan dari Nagisa. Kemudian setelah kejadian itu Takaoka pun pergi dari sekolah tersebut dengan penuh amarah. Setelah ini cerita akan menjadi lebih seru lagi, yaitu ketika Koro Sensei akan membiarkan tentakelnya hancur. Namun dengan syarat para siswa harus mendapatkan nilai yang baik dalam ujian mendatang. Diketahui ketika ada tentakel Koro Sensei yang terpotong, maka ia akan menjadi semakin lemah. Jadi dengan cara tersebut, para murid mempunyai kesempatan besar untuk mengkill Koro Sensei. Sejak saat itu, Koro Sensei pun mengajari satu persatu muridnya agar mendapatkan nilai yang baik. Selain itu, Koro Sensei juga mengajari cara untuk mengatasi kelemahan dalam bidang lainnya yang tidak dikuasai oleh para murid-murid tersebut. Setelah beberapa waktu berselang, para murid berhasil mendapatkan nilai yang baik. Namun pada saat itu, para murid pun memutuskan untuk tidak mengkill Koro Sensei sekarang, melainkan mereka akan mengkill Koro Sensei dengan sebuah strategi yang tepat. Setelah itu, para murid pun menyiapkan sebuah perangkap dan juga jebakan untuk mengeksekusi Koro Sensei. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba. Mereka semua sudah bersiap untuk mengkill Koro Sensei. Sementara Koro Sensei saat ini sangat terkejut karena para muridnya telah banyak belajar cara mengkill dan cara mengatasi hal yang tidak bisa mereka lakukan sebelumnya. Setelah persiapan selesai, para murid langsung memulai rencananya, di mana rencana itu berjalan sesuai dengan perhitungan yang telah disiapkan oleh para siswa tersebut. Namun pada saat itu sayangnya Koro Sensei ternyata masih belum bisa di-kill. Dan sekarang ia malah berubah menjadi bola yang tidak bisa dihancurkan. Di saat waktu yang bersamaan, kelompok Takaoka dan Itona ternyata datang kembali untuk merebut Koro Sensei. Kejadian pun semakin menegangkan saat Nagisa dan Karma melindungi Koro Sensei dari Itona. Karma, он здесь!
Secara kebetulan juga terjadi hujan yang sangat lebat, di mana itu membuat Itona yang merupakan spesies seperti Koro Sensei memiliki kelemahan terhadap air. Setelah kejadian itu, Koro Sensei dibawa oleh Karasuma ke pusat penelitian militer dengan tujuan untuk memusnahkan Koro Sensei di tempat tersebut. Saat hari eksekusi tersebut, semua murid pun hadir untuk menyaksikannya. Dan di sini kita pun diperlihatkan bagaimana kesedihan Nagisa dan teman-temannya yang tidak rela kalau Koro Sensei akan dieksekusi. Pada saat itu mereka menganggap bahwa Koro Sensei bukanlah seorang monster, melainkan guru yang sangat perhatian kepada muridnya. Kesedihan pun mulai memuncak saat pasukan militer memulai pengeksekusian tersebut. Мой любимый класс. Di luar dugaan, ternyata lagi dan lagi pada saat itu Koro Sensei bisa selamat dari eksekusi. Dan season 1 pun diakhiri ketika Koro Sensei kembali lagi mengajar di kelas tersebut sama seperti biasanya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke season yang kedua, di mana di season kedua ini akan menjelaskan mengenai alasan dan kenapa Koro Sensei menjadi alien seperti ini, dan kenapa ia juga ingin mengajar di SMP Kuno Gigaoka. Season kedua dimulai dari Koro Sensei yang kini sudah kembali mengajar di kelas 3E setelah prosesi eksekusi sebelumnya yang gagal. Di sini diperlihatkan juga bahwa Koro Sensei mengajari satu persatu para muridnya, yang mana ia mengajari para muridnya itu tentang apa yang tidak bisa mereka lakukan. Selain itu, Koro Sensei juga mengarahkan para muridnya mengenai masa depan mereka. Dengan keadaan yang seperti itu, Koro Sensei pun sudah terlihat seperti seorang guru yang bijaksana. Beberapa saat kemudian, Karasuma sebagai wali kelas 3E mengumumkan sesuatu mengenai festival yang diadakan di sekolah Kuno Gigaoka. Saat itu kita juga diperlihatkan bahwa Itona kini telah belajar bersama lagi. Jadi saat ini ia sudah berubah dibandingkan dengan season sebelumnya. Kembali ke Karasuma, di mana Karasuma pada saat itu meminta kelas 3E untuk mengkill Koro Sensei saat momen festival sekolah tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Karena saat momen festival berlangsung, Koro Sensei pasti akan kebingungan saat para muridnya menyerangnya. Jadi festival itu membuat celah yang besar bagi para muridnya untuk mengkill Koro Sensei. Selain itu, ternyata Departemen Pertahanan juga telah mengirim seorang sniper untuk mengkill Koro Sensei. Jadi, Karasuma juga menjelaskan, jika para murid itu ingin mengkill Koro Sensei, maka mereka juga harus mendahului sang penembak jitu tersebut. Singkat cerita, para murid pun bergegas dan menyiapkan festival tersebut, sekaligus menyusun rencana untuk mengkill Koro Sensei dalam festival tersebut. Singkat cerita, akhirnya festival sekolah pun dimulai. Kejadian lucu maupun hal menarik akan terlihat di festival ini. Terlihat dalam festival tersebut, para murid di kelas 3E mencoba untuk mengkill Koro Sensei sambil bersembunyi agar tidak diketahui oleh siswa dari kelas lainnya. Pada saat itu penembak jitu juga ternyata sudah berada di tempat festival. Namun ia tidak berhasil mengkill Koro Sensei meskipun ia adalah seorang penembak jitu yang elit, melainkan ia malah tertangkap basah oleh Koro Sensei. Akan tetapi pada saat itu Koro Sensei tidak mengkillnya lantaran ia tidak ingin mengkill manusia lagi. Setelah festival itu berakhir, ada kejadian tak terduga lagi, di mana salah satu muridnya yaitu Kayano ternyata memiliki tentakel yang sama seperti Itona dan juga Koro Sensei. Di sini Kayano berhasil menjebak Koro Sensei dan menyudutkannya. Kayano juga mengungkapkan identitas sebenarnya bahwa namanya selama ini adalah nama palsu. Ia juga menjelaskan bahwa dia adalah adik dari Yukimura Aguri. Mendengar hal tersebut, Koro Sensei sangat kaget, ditambah lagi saat mendengar bahwa Kayano adalah adik dari Aguri. Bersamaan pula, para siswa lainnya yang melihatnya sangat kaget bahwa Koro Sensei ternyata pernah mengkill seseorang. Saat itu Koro Sensei tidak mau menceritakan bagaimana peristiwa tersebut, namun ia akan menceritakan masa lalunya saat Kayani kembali lagi ke kelas. Di sisi lain diperlihatkan bahwa Kayani telah merenungi dirinya. Nah, saat itu juga Kayani mengingat kematian dari kakaknya, yang mana kakaknya telah tewas di pangkuan Koro Sensei. Oleh karena itu, ia sangat benci terhadap Koro Sensei dan sangat ingin membunuhnya. Selain itu juga Kayani menyuntikkan sebuah serum kepada dirinya sendiri, di mana serum itu berfungsi untuk mendapatkan kekuatan yang sama seperti Koro Sensei.
Oleh karena itulah sekarang ia pun memiliki kekuatan yang sama seperti itu. Setelah mendapatkan kekuatan tersebut, ia pun mencoba masuk ke dalam kelas SMP Kuno Gigaoka dengan tujuan suatu saat ia bisa mengkill Koro Sensei. Kembali lagi ke masa kini, nah setelah kejadian itu, Koro Sensei pun mencoba untuk mengajak Kayano untuk kembali lagi ke kelasnya. Namun sayangnya Kayano menolak. Alhasil pertarungan pun terjadi, di mana pertarungan itu juga disaksikan oleh para teman-temannya. Pertarungan itu cukup sengit, karena Kayano bisa mengeluarkan api dari tentakelnya, hingga akhirnya ia pun berhasil menyudutkan Koro Sensei. Saat itu Nagisa mencoba untuk menghentikan Kayano, sampai akhirnya Kayano pun berhasil dihentikan berkat ciuman dari Nagisa yang membuat kekuatannya menjadi semakin lemah. Saat Kayano mulai lengah, Koro Sensei memanfaatkan hal itu untuk menarik keluar tentakel dari Kayano. Kemudian setelah kejadian itu berakhir, Koro Sensei pun meminta para muridnya termasuk Kayano mendengarkan masa lalunya saat sebelum menjadi monster. Ternyata dulu Koro Sensei adalah pembunuh bayaran yang sangat disegani, sampai ia pun disebut sebagai Shinigami yang berarti dewa kematian. Selain itu, ia juga tidak memiliki perasaan maupun keluarga, bahkan ia juga menjadi pemburu bayaran untuk bertahan hidup saja. Namun suatu hari, tiba-tiba ia pun disekap dan dibawa ke sebuah tempat. Dan ternyata ia pada saat itu dijadikan sebagai uji percobaan suatu hal oleh ilmuwan yang bernama Yanagisawa. Nah, ilmuwan itu memilihnya karena Koro Sensei adalah orang yang sangat cerdas dan sangat mematikan. Hal ini cocok karena memang tujuan uji coba tersebut untuk membuat senjata dari manusia. Di saat uji coba, Yanagisawa meminta tunangannya yang bernama Yukimura Aguri untuk memonitoring Koro Sensei. Nah, pada saat itulah awal pertemuan dari Yukimura Agura dan Koro Sensei berlangsung. Penelitian itu berlangsung cukup lama. Kemudian pada saat itu, Yukimura Agura memberitahu Koro Sensei mengenai dirinya yang menjadi guru dan masalah tentang tunangannya itu. Setiap harinya Yukimura Agura selalu berbicara kepada Koro Sensei, terutama menjelaskan tentang dirinya yang tidak becus mengurus para muridnya di kelas 3E. Suatu hari uji coba tersebut mendapatkan hasil, di mana Koro Sensei bisa menggerakkan tubuhnya seperti yang ia inginkan. Di sini kita juga diperlihatkan saat Yukimura Agura sangat mengagumi Koro Sensei. Bukan hanya itu saja, ternyata Koro Sensei lah yang bisa membuatnya menjadi tenang. Selain itu, Yukimura Agura juga mengatakan bahwa tentakelnya cocok dengan kepribadiannya. Ditambah lagi tentakel tersebut akan bertambah stabil saat penggunanya memiliki perasaan yang jujur. Beberapa hari kemudian kabar buruk telah terjadi. Ternyata bulan hancur bukan karena ulah dari Koro Sensei, melainkan pada saat itu ada uji coba dari ilmuwan tersebut yang menaruh tikus di bulan, sehingga tikus itu menghancurkan bulan. Namun setelah 1 tahun dibiarkan, uji coba tersebut secara tidak terduga membuat bulan hancur dimakan oleh tikus tersebut. Nah, dengan kegagalan itu, Yanagisawa pun berniat untuk membunuh Koro Sensei karena dikhawatirkan ia juga nantinya akan menghancurkan bumi. Setelah Koro Sensei mengetahui hal tersebut, ia pun tidak membiarkan dirinya mati sia-sia. Kemudian, ia pun ingin mencoba kekuatan barunya itu sebelum mati untuk menyelamatkan bulan. Namun sayangnya saat keluar dari tempat tersebut, gedung itu pun hancur, dan korban dari ledakan tersebut adalah Yukimura Agura. Dalam keadaan seperti itu, Koro Sensei tidak bisa membuat apa-apa, lantaran ia tidak memiliki pengetahuan ilmu medis untuk menyembuhkan luka dari Yukimura Agura. Akhirnya pada saat itu, Koro Sensei pun memutuskan untuk meneruskan jalan dari Yukimura Agura, yaitu dengan menjadi guru dari kelas 3E. Dan itulah awal kenapa Koro Sensei bisa menjadi guru seperti ini. Mendengar cerita masa lalu dari Koro Sensei membuat semua murid pun terdiam. Dan akibat peristiwa tersebut, Kayani akhirnya kembali ke kelas lagi. Setelah kejadian itu, para murid merenungkan dirinya masing-masing, sehingga kelas 3E kini menjadi 2 kubu, di mana kubu pertama dipimpin oleh Nagisa, sementara kubu kedua dipimpin oleh Karma. Pada saat itu 2 kubu ini berbeda sudut pandang untuk memutuskan apakah mereka akan melanjutkan untuk mengkill Koro Sensei atau malah menyelamatkan Koro Sensei setelah mengetahui cerita yang sebenarnya. Nagisa sendiri dan teman-temannya memilih untuk tidak mengkill Koro Sensei.
Sedangkan Karma dan kelompoknya ingin tetap mengkill Koro Sensei lantaran ia ingin Koro Sensei bangga menjadi seorang guru yang telah melatih mereka selama ini menjadi seorang pembunuh. Nah, dengan perbedaan pendapat mereka, Koro Sensei pun meminta Nagisa dan Karma untuk bertarung. Dan barang siapa yang menang dalam pertarungan itu, maka argumen mereka yang akan digunakan. Beberapa waktu kemudian pertarungan pun dimulai. Pertarungan itu sangat dramatis dan disaksikan oleh semua teman-temannya. Hingga akhirnya pada pertarungan yang sangat dramatis itu Karma pun mengalah karena ia bisa melihat bagaimana tekad kuat dari Nagisa. Dan akhirnya setelah itu seisi kelas pun memutuskan tekadnya untuk menyelamatkan Koro Sensei. Singkat cerita, Nagisa dan rekan lainnya membuat sebuah obat untuk menyelamatkan Koro Sensei. Dan kebetulan juga pada saat itu mereka menemukan sebuah data yang bisa membuat obat tersebut. Dan setelah beberapa lama, akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan ramuan untuk menyelamatkan Koro Sensei. Di lain sisi, pihak pemerintah juga telah bertindak untuk mengkill Koro Sensei, di mana pemerintah telah menyiapkan senjata laser yang sangat besar untuk mengkillnya. Mereka juga membuat suatu penghalang agar murid itu tidak bisa masuk ke tempat mereka. Selain itu, Departemen Pertahanan juga menangkap semua siswa yang ingin masuk ke tempat tersebut. Bahkan Karasuma juga tidak bisa membiarkan para siswa masuk ke wilayah sekolah, lantaran ia tidak ingin para siswa tersebut terluka. Akan tetapi Nagisa dan yang lainnya tidak menyerah. Mereka akhirnya bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah itu mereka pun segera keluar untuk pergi ke sekolah. Namun, di tengah perjalanan itu ternyata mereka sudah ditunggu oleh Karasuma. Akan tetapi Karasuma pada saat itu tidak menghentikan para murid-murid itu. Ia malah mendukungnya. Sehingga dengan dukungan dari Karasuma, membuat kelas tersebut menjadi bersemangat untuk menyelamatkan Koro Sensei. Aksi para murid dibantu oleh Irina, di mana Irina membuat keputusan yang besar, yaitu ia mengkhianati Departemen Pertahanan dan berbalik untuk membantu para siswa di kelas 3E. Pada saat itu para murid di kelas 3E pun mengacau, yang mana para murid pun mempraktekkan semua apa yang telah dipelajari di kelas mereka. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya mereka pun bisa bertemu lagi dengan Koro Sensei. Pertemuan itu terlihat sangat mengharukan, lantaran Koro Sensei tidak menyangka bahwa muridnya saat ini ingin menyelamatkannya. Pada saat yang sama juga mereka memberikan obat untuk menyembuhkan Koro Sensei, namun ternyata obat itu tidak membuat Koro Sensei sembuh. Saat itu juga Yanagisawa datang dan menjelaskan kenapa obat tersebut tidak bereaksi. Di sini diperlihatkan bahwa Yanagisawa telah berbeda, di mana ia telah menyuntikkan serum untuk menumbuhkan tentakelnya. Namun dirinya berbeda dari yang lainnya, di mana ia berkali-kali menyuntikkan serum tersebut sampai membuat dirinya berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Di sini juga terungkap bahwa Yanagisawa sebelumnya adalah orang berjubah putih yang bersama Itona. Setelah berubah menjadi monster tersebut, Yanagisawa pun langsung menghajar Koro Sensei. Dan terlihat di sini, Yanagisawa ternyata tidak berpihak di pihak Departemen Pertahanan, melainkan aksinya ini adalah berkat egonya sendiri. Di hadapan Yanagisawa, Koro Sensei pun tidak bisa berbuat apa-apa, lantaran Yanagisawa lebih kuat darinya. Singkat cerita, Kayane mencoba untuk menyelamatkan Koro Sensei. Namun nasib berkata lain, di mana Yanagisawa tidak segan untuk melukai Kayane. Dan dengan kejadian tersebut, membuat Koro Sensei menjadi sangat marah. Pada saat itu secara tiba-tiba, Koro Sensei pun mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk mengkill Yanagisawa. Setelah kejadian itu, Koro Sensei pun menyelamatkan Kayano dengan teknik operasi yang ia pelajari. Kali ini ia sangat serius, karena ia tidak ingin kehilangan seseorang lagi, apalagi Kayano adalah adik dari Yukimura Aguri. Setelah mengalahkan dan menyelamatkan muridnya, Koro Sensei menjadi melemah. Kemudian saat itu, ia pun meminta para muridnya untuk segera mengkill dirinya.
Kemudian diperlihatkan kesedihan saat para murid itu akan mengkill Koro Sensei. Dan yang paling menjadikan adalah saat Nagisa mengucapkan selamat tinggal kepada Koro Sensei. Adegan beralih beberapa tahun kemudian, di mana para murid kelas 3E ternyata kini telah lulus dari sekolah dan mereka menjalani kehidupan masing-masing. Lalu film pun ditutup saat Nagisa sudah menjadi seorang guru di salah satu sekolah yang bermasalah. Jadi saat ini ia pun memutuskan menjadi seorang guru karena ingin melanjutkan perjuangan dari Koro Sensei. Nah, itulah akhir dari film Assassination Classroom Season 1 dan Season 2. Film ini menyajikan sesuatu yang sangat menarik, ditambah film ini juga menyajikan gambar dan animasi yang baik. Terutama pesan dari film ini sangat baik dan berkesan.